Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini cek cek sound. Oke. Suara suara saya kedengaran nggak, teman-teman semua? Saya harap sih kedengaran ya. Aman. Oke, baik. Mohon maaf saya mute semua supaya teman-teman hanya menyimak dulu. Nanti akan buka sesi tanya jawab. Oke. Baik. Oke. Perlu rekan-rekan semua ketahui bahwa di program studi TI, SIRPLMI, dan KA akan melakukan ujian tengah semester dan ujian UAS, ujian akhir semester yang dilaksanakan secara offline. Nah, ini perlu rekan-rekan semua ketahui. Nah, di dalam aturan itu, di dalam pelaksanaan secara offline itu, ada yang namanya tata tertib. Nah, ini yang perlu teman-teman simak. Apa perbedaan offline sama online? Yang pertama adalah pelaksanaannya di kampus, tutup buku, dan tidak bisa nyontek. Nah, itu secara garis besarnya. Jadi kalau misalkan online itu kan bisa lihat Google, bisa lihat materi, bisa lihat buku, dan segala macam. Kalau offline tutup buku. Oke ya, jadi itu harap diperhatikan dengan seksama. Soalnya itu adalah sekitar ada 25 soal, yaitu pilihan ganda semua. Nah, apa sih tata tertibnya? Nah, pertama ini, untuk teman-teman yang reguler, mohon sebelum melakukan UTS atau UAS, selesaikan dulu administrasi keuangannya. Kenapa? Kalau misalkan belum selesai administrasi keuangan, nanti tidak akan mendapatkan kartu ujian atau kartu tanda mahasiswa yang berlaku. Jadi, nanti sebelum ujian itu, teman-teman akan mendapatkan surat atau kartu tanda ujian atau surat ujian atau kartu ujian. Nah, itu akan dicek selama ujian berlangsung. Nah, nanti ada tata tertibnya saya bacakan. Nah, itu perbedaan antara teman-teman reguler sama teman-teman KIP. Teman-teman KIP tidak memikir administrasi, tetapi mohon maaf ini teman-teman KIP ada yang absennya kurang dari 70%, maka akan dipanggil oleh dari tim konseling. Dari teman-teman konseling akan memanggil teman-teman, dimintai pertanggungjawaban kenapa kehadiran di bawah 70%. Nanti itu sudah mulai berjalan, nanti tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Maka dari itu, teman-teman jangan sampai kehadiran di bawah 70%. Nah, itu yang sangat riskan. Nah, oke, pertama adalah mengenakan pakaian hitam putih. Ya, ingat sekali lagi, pakaian hitam putih, hitam bajunya, pakaiannya hitam dan putih. Putih itu adalah bajunya kemeja putih. Terus kemudian celananya hitam, bukan jeans ya, bukan jeans atau levis dan sejenisnya, tapi bahan. Jadi pakaian hitam dan putih. Bersepatu sepatu warnanya hitam. Ini bersepatu warna hitam tapi bukan sandal. Ya, ingat bukan sandal tetapi sepatu berwarna hitam. Mau pantofel, mau yang lainnya boleh. Yang penting hitam. Oke. Terus kemudian menggunakan jas alma mater. Nah, di sini silakan bagi yang belum punya jas alma mater, silakan minta ke front office. Nah, seperti itu ya. Ini pakaian selama ujian berlangsung. Misalkan ujiannya 2 minggu, maka ujian ini akan digunakan atau pakaian ini akan digunakan selama ujian itu berlangsung. Mohon disimak dengan baik-baik ya. Jadi itu silakan disesuaikan. Lalu yang kedua, harus selalu membawa kartu ujian. Tadi, untuk teman-teman reguler, syaratnya adalah administrasi keuangan. Kalau sudah selesai, bisa mendapatkan kartu ujian. Untuk teman-teman reguler, teman-teman KIP, mohon maaf ini, sekali lagi, yang di bawah 70% kehadiran akan dipanggil, dimintain komitmennya oleh tim konseling di STMIK Cirebon. Nah, tetapi kartu ujian ini maupun reguler dan KIP itu sama. Dibawa dari
awal ujian sampai dengan akhir ujian itu wajib dibawa. Konsekuensinya apa? Apabila tidak membawa kartu ujian dan kartu tanda mahasiswa, maka tidak perkenankan masuk atau mengikuti ujian sidang atau ruangan sidang. Nah, itu tidak bisa ditolerin. Jadi teman-teman tidak bisa akan masuk. Jadi persyaratannya tadi keuangan, terus kemudian pakaian, kartu ujian. Lalu yang ketiga adalah telah hadir di lokasi ujian sekurang-kurangnya adalah 15 menit sebelum ujian dimulai. Nah, jadi misalkan mulainya jam 8, rekan-rekan harus hadir sebelum jam 8, 15 menit maupun 10 menit atau 30 menit silakan. Jam 8 kita akan mulai, kita terhitung mulai dari jam 8:01 sampai 15. Kita masih tolerin ketelatan situ. Lewat dari situ, nanti kita akan tutup close. Artinya teman-teman tidak boleh mengikuti ujian tersebut. Dihitung yaitu keterlambatan. Nah, hati-hati. Itu ya, jam 8 sampai 15 menit tidak hadir di tempat, maka dianggap tidak mengikuti ujian dengan alasan apapun. Oke ya, itu tidak boleh ditolerin. Oke, gitu. Oke, selanjutnya adalah kalau misalkan terlambat 15 menit, selama 15 menit terus kemudian, apa namanya, datangnya di 8:20, maka kita ada tim dari konseling. Kenapa alasannya? Nanti akan ditanya. Kalau misalkan alasannya rasional, nanti akan diizinkan. Akan tetapi jam ujian akan tetap berlanjut. Contoh misalkan jam 8 sampai jam 10 ujian. Saya terlambat sampai jam 8:17. Saya izin dulu ke tim konseling, lalu kemudian dari tim konseling tersebut diizinkan, tetapi waktu tetap berjalan. Jadi selesai di jam 10 tanpa ada penambahan waktu dan sejenisnya. Oke, itu. Lalu kemudian pas pelaksanaan, mahasiswa dan mahasiswi mengisi presisi ujian yang telah disediakan 2 rangkap. Jadi, ketika masuk ke ruang ujian sidang, teman-teman hanya membawa ballpoint, handphone taruh di tas, tas taruh di depan. Jadi hanya ballpoint dan pensil, tidak ada yang lain. Oke ya, tidak ada yang lain. Silakan tanda tangan 2 rangkap. Nanti sama tim pengawas nanti akan dibagikan 2 kali 2 rangkap. Kalau belum 2 rangkap, minta sama pengawasnya, "Pak, saya belum 2 rangkap." Oke. Kalau salah satu diisi, satunya enggak, dianggap tidak hadir juga oleh dosen. Jadi itu mohon diperhatikan dengan seksama, ya. Lalu kemudian yang selanjutnya mengisi identitas di lembar jawaban. Nah, nanti ada nama, NIM, tanggal ujian, nama dosen, tanda tangan mata kuliah yang diujikan. Oke. Selanjutnya adalah peserta yang telah selesai mengerjakan soal ujian boleh meninggalkan ruang ujian setelah waktu ujian berjalan 60 menit. Nah, artinya gini, bila teman-teman pada mata kuliah algoritma pemrograman contoh misalkan, jadwalnya adalah jam 8 sampai setengah 10 atau 9:30. Ternyata saya mengerjakan hanya 20 menit pertama. Dari jam 8 sampai jam 8:20. Udah selesai. Maka jika diizinkan oleh pengawas untuk meninggalkan boleh. Jika tidak maka diam sendiri di situ. Sampai batas minimal waktu adalah 60 menit. Oke ya. Yang ketujuh, bagi yang sudah selesai, lembar jawaban harap diletakkan di meja kursi atau diserahkan kepada pengawas ujian. Oke, ya. Oke, bisa dipahami ya. Yang ke-8, menjaga tata tertib ketenangan ujian. Oke.
Nah, terus selama ujian berlangsung, peserta tidak diperkenanan satu menanyakan jawaban soal, mencontek dan sejenisnya. Mohon maaf teman-teman, saya infokan sekali lagi, tengok kanan kiri, ditegur sekali sama petugas, sama pengawas, tengok lagi langsung suruh keluar. Ujiannya dirobek, nggak sah. Ya, ini hati-hati. Ini beda kalau online. Ini offline, hati-hati nanti pengawasnya lebih galak dari dosennya. Barangkali nanti ketemu itu. Jadi persiapkan dengan baik. Bekerja sama dengan peserta lain dalam bentuk apapun. Misalkan kamu jawabannya, kamu ngerjakan nomor satu, saya nomor dua, yang lain nomor tiga, bekerja sama dalam bentuk apapun tidak boleh juga. Nah, ini konsekuensinya tidak dianggap sebagai ujian. Artinya itu tidak sah dan dirobek lagi. Nanti teman-teman tidak bisa mengikuti ujian tersebut. Yang ketiga, memberi dan membantu dan menerima bantuan menjawab soal dalam bentuk apapun, mengerjakan temannya, misalkan. Yang keempat, memperlihatkan pekerjaan sendiri, intinya dalam bentuk mencontek juga. Meminjam buku catatan alat tulis, catatan dan alat tulis termasuk kalkulator. Oke, alat tulis yang disediakan biasanya hanya pada mata kuliah matematika. Matematika biasanya dari dosen, ini tergantung dosennya, open book atau closed book. Misalnya matematika open book, biasanya diizinkan untuk membawa kalkulator. Tapi kalau dosennya tidak mengizinkan, maka mohon maaf tidak bisa kalkulator. Kalkulator, kalau misalkan matematika, diizinkan dosennya silakan membawa kalkulator. Yang dimaksud dengan kalkulator adalah bukan handphone. Handphone di dalamnya adalah ada kalkulatornya, betul. Tetapi bukan kalkulator. Kalkulator silakan bawa kalkulator. Handphone bukan kalkulator. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan matematik, kalau disuruh bawa kalkulator bukan handphone. Lalu kemudian makan, minum, maupun merokok tidak boleh, membawa barang selain alat tulis kecuali izin pengawas tadi, kalau misalnya diizinkan untuk dari dosennya diizinkan, maka pengawas akan mengizinkan. Menggeser, memindah kursi tidak boleh, misalkan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, bergeseran, berdekatan itu tidak boleh, nanti akan ditegur. Kalau misalkan tidak mengindahkan teguran dari pengawas, nanti akan disuruh keluar. Memasuki ruangan sebelum diizinkan pengawas. Jadi nanti kalau misalkan jam 8, teman-teman tunggu di luar, nggak boleh masuk duluan. Yang masuk duluan adalah pengawas. Setelah itu baru peserta silakan diperbolehkan masuk. Meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Ini misalkan teman-teman darurat. Jadi mohon untuk dipersiapkan sebelum ujian ke kamar mandi dahulu. Silakan dibuangkan hajatnya barangkali mau diselesaikan. Nah, terus kemudian kalau misalkan di tengah-tengah mau izin, ya silakan untuk izin terlebih dahulu. Oke, bentar.
Oke, selanjutnya adalah membawa atau menggunakan alat komunikasi handphone sudah tidak boleh, maka taruh di tas dan tasnya taruh di depan. Jadi seperti itu. Oke, untuk kelas sore, nah ini Pak, bagaimana kalau misalkan ada darurat? Kita hanya mengizinkan 3 kedaruratan, teman-teman semua. Pertama adalah saudara atau keluarga yang ada yang meninggal. Itu boleh diizinkan untuk tidak mengikuti ujian. Akan tetapi, pertama mengkonfirmasi dulu. Yang kedua adalah silakan buat surat keterangan bahwa saudara ada yang meninggal. Yang kedua, surat sakit. Pak, saya sakit. Silakan, boleh tidak mengikuti ujian, tetapi kami menerima surat keterangan dari dokter. Enggak ada itu, kami tidak dianggap sebagai teman-teman sebagai sedang sakit. Kalau sakit Pak, sakit ini, silakan. Kami cuma butuh surat keterangan dokter atau surat keterangan istirahat yang dikeluarkan boleh dari puskesmas, klinik, atau dokter praktek, atau di rumah sakit, boleh mangga silakan. Sampaikan suratnya. Boleh difoto dulu atau nitip teman, nanti share ke BHK. Nanti aslinya kirim ke BHK. Untuk mempercepat boleh dikirim terlebih dahulu ke BHK. Nanti misalkan hari ini sakit, periksa surat keterangan dokternya, foto dulu, besoknya aslinya kirim ke BHK. Sama yang tadi juga. Yang ketiga adalah surat tugas dinas untuk yang kelas sore atau kelas karyawan. Bagi teman-teman yang sedang atau ditugaskan untuk dinas, misalkan saya sedang dinas di Jakarta, kita minta surat tugasnya yang valid, itu ya, seperti itu. Oke, lalu kemudian ketika pelaksanaan berlangsung, teman-teman silakan langsung boleh pulang kalau misalkan tidak ada mata kuliah lain atau tidak ada ujian lainnya. Tidak boleh bergerombol di dalam lorong. Silakan meninggalkan dengan tertib. Oke, tuh saya buka forum tanya jawab di beberapa menit ke depan. Saya buka open mic dulu bagi yang ingin bertanya. Silakan. Raise hand. Oke, mangga yang mau bertanya silakan. Oke, Muhammad Gali, silakan Mas. Ya, selamat sore Pak. Sore Mas. Mangga. Iya, mengenai KTM, apa untuk KTM dari prodi apa? Jadi prodi MI Pak, 2021. 2021, silakan kontak Pak Anam. Nanti kalau misalkan Pak Anam yang ngeluarin surat keterangan, boleh itu menjadi surat sebagai KTM-nya. Gitu. Kalau misalkan dari prodi lain Pak, dari TI 2021. Sama, silakan semuanya ada di Mas Anam. Semua KTM ada di Mas Anam yang PIC-nya. Ya, untuk itu Pak, tanggal ambil kartu ujiannya Pak. Kartu ujian sudah dibagikan di BHK. Sudah dicek lagi. Tidak semua di luar jadwal itu tidak terima karena harus tertib sesuai dengan jadwalnya. Mangga sesuaikan. Jangan misalkan jadwalnya hari Senin, ambilnya hari Selasa, jangan. Nanti nggak diterima. Jadi mohon untuk silakan untuk tertib. Oke, silakan ada lagi. Itu Pak, ada lagi Pak. Mekanisme UAS-nya jamnya itu bagaimana Pak? Jamnya ini saya contohkan. Nah ya kemarin kan soalnya agak beda tuh. Soalnya MI di hari Selasa kalau hari Selasa itu dari jam 8 sampai jam 8 malam juga gitu. Oke. Ini contoh ya. Misalkan kayak contoh UAS. Sudah menerima jadwal UTS, misalkan ini UTS ya. Kamu UTS apa UAS, Mas? Iya. Sip lawan tambahannya aku mau ngambil. Waduh. Oh, siapa yang pakai cadar? Aku tahu dia punya cadar.
Aku juga tahu. Oke, saya lanjut lagi. Oke, misalkan ini kan jadwal UTS-nya nih. UTS-nya atau UAS Masnya? UTS ya? Saya contohkan UTS. UAS, Pak. 2020. UAS. Oke, ya saya UTS dulu lah sama kok. Oke, misalkan ini kan UTS di minggu ke-8. Pendidikan agama. Lalu kemudian kelas saya di TI 2022 KIP P5. Ini adalah keterangan pagi atau sore. Jadi kalau teman-teman rata pagi ya kalau KIP. Semesternya 1. Dosen mengajarnya adalah Pak Masguri. Kelompok ujiannya adalah B. Ruangannya berarti teman-teman nyari ruangan 103. UTS, jumlah satu kelasnya adalah 18. SKS-nya 2, harinya Senin, datang di hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 5 Desember 2022, jamnya adalah di 13. Berarti pelaksanaannya jam 1 sampai dengan jam 14.30. Seperti itu. Oke ya. Lalu ada lagi ini yang kelompok P1 dari KIP tadi P5. Nah, dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Coba saya UAS ada lagi ya. UAS. Nah, ini kelompoknya udah ada. Oh, saya buka contohnya UTS, Mas. Ini kelihatan ya? Contoh UAS. Oh, UAS belum di-share sama BAK-nya. Saya dapat contohnya UTS. Jadi kira-kira begitu, Mas. Kurang lebihnya begitu. Jadi untuk jadwalnya ngikut dengan kelompok yang ada di UTS atau UAS. Itu yang diperhatikan. Jangan sampai salah room. Seperti itu. Oke ya. Itu apa namanya? Sama dasi bagaimana, Pak? Pakai dasi atau enggak? Dasi, ya lupa saya, sorry. Yang cowok itu dasinya hitam. Yang cowok dasinya hitam, silakan. Oke. Maka silakan Resen, apalagi Mbak Dina. Gimana Mbak Dina? Mangga. Pak Silakan, mau Mbak Dina. nanya, Mangga. untuk kelas C yang prioritas itu kan nggak punya almet, Pak. Gimana buat ujiannya, Pak? Kenapa? Prioritas 2021. Iya, angkatan 2021 yang dari kelas C masih Terus banyak buku, Pak. Emang belum kebagian almet? Almet follow up-nya di Pak Anam ya, di follow up-nya di Pak Anam. Kalau misalkan kata Pak Anamnya ready, silakan ambil, gitu ya. KTM, gas alma mater, di front office atau Pak Anam, silakan dikontak Pak Anamnya. Oke, ada lagi? Mangga, ada lagi Mbak Dina? Udah, Pak. Oke, Ya baik. nanti ditanya. Ya, UAS gimana? Ahmad Khairuddin, silakan. Jangan di inbox ya. Assalamualaikum. Kalau mau Iya. nanya sekalian. Ya, Assalamualaikum jelas. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mangga. itu kan ngambil kartu kan hari Sabtu. Nah, saya kan ada halangan atau tugas. Itu bisa diwakilkan atau gimana, Pak? Di hari Senin ngambilnya? Wakilkan enggak, sebaiknya maju aja. Dimajukan, jangan dimundurkan. Walah, berarti Jumat gitu. Ya, silakan dimajukan dulu. Kalau mundur jangan, nanti bentrok. Majukan aja. Rabu bisa nggak, Pak? Silakan ke BAK aja dulu, izin. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, mangga, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian Mbak Dian. Mangga Mbak Dian, mau apa yang ditanyakan? Bagi nanti ujian kan pasti dikasih kertas doang ya Pak. Iya. Boleh ambil buku kosong gitu buat tilam
kertasnya itu. Oh, Boleh. buat tatakan ya. Kalau buat tatakan, begitu bukan? Buat tatakan halaman gitu. Kalau Iya, bahasa Pak. Cirebon tatakan. Membuat tatakan nggak boleh buku, tetapi ada papan ujian itu boleh. Buku nggak boleh. Oh, ya, Gitu. baik. Ya, enggak. Hanya bawa pulpen dan pensil. Oke, mangga. Ada lagi Mbak Dian? Cukup. Mas Muhammad, siapa ini? Mas Muhammad. Muhammad siapa ya? Iya, Pak. Jadi Muhammad, gini, Pak. ya mangga. Mau betul, Pak. Gimana? Mangga. Jadi gini, Pak. Tadi kan saya sudah lihat pengambilan jadwal di sosialisasi UAS sama UTS. Nah, itu di kelas prioritas itu nggak ada ya, Pak? Kira-kira pengambilannya di 2000 berapa? tanggal Angkatan berapa? 2000 berapa? 2021, Pak. 2021. Betul, Pak. Ada kalau nggak salah. Tapi belum dibagiin ke grup sih, Pak. Oh, belum dibagiin. Oke. Perwakilan aja konfirmasi ke BAK. Ya. Oh, siap. Udah kita siapin. Cuma jadwalnya siap, belum siap. keluar mungkin ya. Oke, Pak, baik. Ya, oke, Makasih, siap. Pak. Yuk, mangga. Silakan, ada lagi. Jangan ditulis di inbox. Ya, sekali lagi silakan latihan untuk bertanya. Oke, ada lagi. Mas Sigit, mangga Mas Sigit. Apa yang mau ditanyakan? Ya, baik Pak. Sebelumnya Ya. terima kasih banyak atas waktunya. Dimulai dari Ya. huruf A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mas Sigit. Gini Pak, mungkin Sigit mau tanya ini aja sih Pak, maksudnya misalkan kita tadinya udah ngasihin bukti dispensasi nih Pak, untuk tidak mengikuti UAS kayak gitu loh Pak. Kemudian jadi kan kita nggak ikut UAS tuh Pak. Nanti tindak lanjutnya seperti apa ya Pak? Apakah ada susulan ujian atau seperti apa? Karena waktu di semester 2 aja Sigit juga sama aja maksudnya ada surat dispensasi itu Pak. Surat 2 apa? kali Pak. Suratnya dari Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga Pak Kelas langsung. sore ta? Ini kelas sore Enggak, bukan? kelas KIP Pak. KIP. KIP. Kenapa? Iya. Dari dinas maksudnya gimana ini? Kemarin tuh ada event gitu loh Pak. Event apa? Oh, nama kampus juga sih Pak gitu loh. Ya enggak, maksudnya kan kita nanti akan telaah. Artinya kalau misalkan eventnya bagus itu bernama nasional, terus kemudian emang ada MOU. Biasanya kan kalau dinas di Kota Cirebon rata-rata udah MOU sih. Cuman itu kan lihat dari kepentingannya. Kalau di situ kepentingannya sebagai emang andil, ya kita akan ujikan atau jadwalkan. Tapi kalau sebagai pembantu atau panitia dan sebagainya, ya kita mohon maaf gak bisa. Kita lihat dari ketepatan dalam keikutan serta si mahasiswa sebagai apa. Gitu. Iya Pak. Soalnya kemarin tuh Pak pas waktu semester 2 tuh ya Pak ya, maaf ya sebelumnya. Itu ada surat dispen tuh Pak 2 kali tuh pas kirimin ke BAK. Jadi kan Sigit ya udah dispensasi Pak. Soalnya Sigit posisinya lagi karantina gitu loh Pak. Dan jadi kan gak ikut ujian tapi malah nggak ada ujian susulan gitu loh Pak ke depannya. Kayak gitu sih mungkin. Itu mah online ya? Dulu online ya? Iya, bukan? waktu itu masih online. Online ada nanti dijadwalkan ulang. Ada Iya, ya? nanya itu aja sih Pak. Ada, oke. Ada nanti. Oke. Maka yang lain. Selain Mas Sigit. Next. Mas. Siapa ini? Yang raise hand. Siapa ini? Halo? Ya Pak, Nah, izin bertanya Pak. Mas Rizky Rahman Saputra. Ya, Mangga, Mas. Oh, izin bertanya kan untuk perkuliahan sebelum UTS UAS itu berakhir Sabtu tanggal 3 Desember. Nah, UAS itu angkatan 2021 itu Senin 12 Desember. Nah, 1 minggu itu apakah ada perkuliahan tambahan atau bagaimana, Pak? Ini UAS ya? Ya, UAS. UAS selesai? Untuk perkuliahan sebelum UTS itu berakhir pada Sabtu 3 Desember. Dan UAS angkatan 2021 itu dilaksanainnya tanggal 12 Desember. Itu persiapan pengayaan. Boleh pengayaan, boleh teman-teman prepare, diisi dengan belajar,
banyak ya diisi dengan lainnya. Tinggal nunggu jadwal aja. Ya, gitu. Jadi nggak semua barengan. Jadi kita akan digilir. Kalau berbarengan 2 angkatan, itu KIP akan membludak kampusnya. Jadi kita akan bagi menjadi 2 minggu. Yang kebagian seminggu di minggu pertama dan minggu kedua. Ketika minggu pertama bukannya untuk libur, tapi untuk persiapan. Sama saya juga ketika waktu kuliah. Ketika waktu kuliah, ini kan ujian itu kan 2 minggu spare waktunya itu. Nah, siapa yang kelas duluan? Bisa saja kelasnya kamu atau kelasnya saya. Nah, itu diisi dengan belajar aja. Dari spare waktu seperti itu. Gitu Mas. Jadi memang kalau offline atau kalau tatap muka, kita ujiannya 2 minggu. Jadi digilir. Karena kalau misalkan datang semua, nanti akan membludak dan akan tidak kondusif di ruangannya. Kasihan yang sedang ujian misalkan, tapi di luarnya berisik. Nah, makanya kan tadi ketika saya saya paparkan tentang tata tertib, setelah ujian teman-teman silakan untuk membubarkan diri supaya tidak mengganggu kelas lain yang sedang ada ujian. Seperti itu. Gitu Masnya. Mas Sigit. Mas Rizky. Mangga ada lagi Mas Rizky? Satu lagi Pak, Mangga. untuk surat keterangan bebas administrasi itu bisa dari sekarang untuk itunya Pak. Ini dari reguler apa dari KIP? Dari KIP. Surat keterangan bebas itu sesuai jadwal ya. Oh, sesuai jadwal. Kalau suratnya sih boleh dari sekarang, tapi kalau pengambilan ujiannya sih sesuai jadwal. Oh, ya baik Pak. Enggak. Terima kasih Pak. Yo, silakan. Maka orang lain. Kalau nggak ada yang nanya berarti kan paham itu kan ya. Gitu. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Mangga. Untuk ini Pak, untuk e-learning bagaimana Pak? Kapan bisa diakses? Sama jasa alamater 2022 bagaimana? Barangkali ada yang dari 2022 ini yang mau bertanya tapi malu mungkin. Ya makanya kan saya nggak mau jawab untuk chat-chat. Ya, makanya kan belajar ngomong itu susah. Tapi nanti teman-teman akan disuruh wajib ngomong kalau udah pelajaran offline karena akan presentasi. Nah, itu ilmu yang tidak ada di mata kuliah tetapi ada di dalam proses pembelajaran. Nah, nanti sistem offline itu pembelajarannya adalah student center learning. Jadi bukan dengerin dosen ngecabrak, bukan. Tapi bagaimana ketika ada studi kasus, silakan teman-teman bicara. Misalkan tadi Mas Sigit, silakan pendapat Anda bagaimana. Nah, nanti akan kayak gitu dosen itu. Jadi ketika di kemahasiswaan atau mahasiswa, kalau offline itu bukan seperti dengerin waktu online, tapi kebalik nanti akan banyak lebih bagaimana pendapat Anda, ide-ide apa yang lebih kreatif. Nah, itu akan diajari ngomong. Itu sulit untuk belajar ngomong. Nah, terima kasih Mas sudah mewakili teman-teman. Nah, oke. Untuk jasa alma mater, itu kan PIC-nya Mas Anam. Silakan secara real time bisa komunikasi dengan beliau kapan ready si alma mater tersebut. Memang pengiriman dari vendornya itu memang kadang banyak, kadang dikit. Jadi nanti kita akan sering komunikasi aja dengan Mas Anam. Nah, PIC-nya di sana. Sama KTM juga di Mas Anam. Gitu Mas. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum memiliki jasa alma mater, silakan komunikasikan mumpung masih ada waktu ke Mas Anam. Oke. Semua akan kebagian, cuman nunggu waktunya saja. Nah, di vendornya antri katanya sih. Tapi insya Allah semoga sebelum UTS atau UAS sudah semua. Gitu, Mas. Tadi siapa ya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Next, Mas atau Mbak Aprilian ini, Mas atau Mbak ini saya nggak ada. Enggak, Pak. Oh Mbak, oke. Gimana Mbak? Perkenalkan nama saya Apriliana dari kelas TI 2021 KIP P6. Mau tanya soal pengawas ujiannya, Pak. Apakah setiap ruangan ada pengawasnya, satu ruangan satu dosen, atau dipantau lewat CCTV, atau gimana, Pak? Oke. Terima kasih. Nanti, oke. Next time,
teman-teman ketika ada forum seperti ini, tolong jangan pakai animasi. Saya nggak bisa lihat mukanya. Bukan nggak apa-apa, takutnya oh ini animasinya kucing kok. Apa benar saya kucing ya, saya ngobrol sama kucing. Ya, mohon maaf ini Mbak, mohon maaf. Jadi nanti next time teman-teman yang lainnya kalau ada forum-forum tanya jawab atau dengan apa namanya webinar dengan yang lain, kalau internal sih masih maklumin. Cuman kalau yang lain-lain, mohon jangan pakai emot animasi. Nah, itu kan lebih kalau langsung apa namanya face to face itu kan lebih enak. Jadi mohon maaf juga ini karena 2020, 2021, 2022 kebanyakan online. Jadi saya tidak bisa menyapa nama-nama mahasiswanya belum hafal. Jadi alangkah baiknya nanti pakai muka atau wajah sendiri lah. Jangan pakai animasi nggak sopan. Oke, baik. Nilai pengawas itu akan satu kamar, satu room jadwal itu ada satu pengawas. Nah, nanti pengawasnya itu kadang bisa lebih galak dari dosennya karena ada beberapa pengawas misalkan algoritma pemrograman ada di misalkan bersamaan ya ada tiga kelas misalkan di 103, 104, 105 berbarengan algoritma pemrograman. Nah, kalau misalkan dosennya tidak bisa mencakup, nanti ada dosen lain atau petugas lain yang akan menguji di situ. Nah, pengawas akan memonitor selama pelaksanaan berjalan di kelas. Akan tetapi nanti dari prodi itu mengawasinya dari CCTV yang sudah dipasang di tiap kelasnya. Jadi kita akan mohon maaf nanti pemantauannya ada 2. Jadi di kelas iya, secara CCTV juga iya. Nanti kita akan tegur, nanti yang kelihatan nengok kanan kiri, maka itu kalau offline sebenarnya sih apa namanya kalau teman-teman belajar insya Allah mudahlah gitu. Jangan dipersulit. Seperti itu Mas Mbak. Gitu kira-kira Mbak April. Baik Pak, terima kasih. Mohon Ya, maaf sebelum iya, saya tuh belum tidak. diganti dulu tuh. Saya on cam cuman pakai anime gitu Pak. Oh gitu. Ya, nanti jangan Terima kasih gitu. Pak. Ya, mangga. Oke. Next Mas Arif. Ya, Pak, selamat sore Pak. Sore. Nah, ini kan asli. Perkenalkan nama saya Arif Poti Bulumam dari Ya. TI KIP B5 Ya. 2021. Pak. Ya. Perihal ujian nih Pak, Mangga. akankah dosen itu memberikan kisi-kisi buat nanti ujian Pak? This good. Pertanyaan sangat bagus. Ini pertanyaan mewakili Bentar, Pak. seluruh angkatan. Ya, Oke, karena kan satu-satu. biar mempermudah juga mahasiswanya dan juga kan Amin. setiap pertemuan aja kan banyak banget itu Pak. Iya, amin. Ya. Saya kasih kisi-kisinya gini. Belum berakhir kan ya sesi akhir itu. Sesi akhir nanti kalau saya pasti kalau mata kuliah saya pasti dikasih kisi-kisi. Mata kuliah saya ya. Tapi tidak semua saya ambil. Kalau misalkan nanti di sesi akhir atau 2 akhir sebelum berakhir, misalkan terakhir minggu depan. Nah, ada salah satu kosma atau perwakilan dari kelas menyampaikan. Tapi menyampaikannya kita harus bocor lagi nih. Nanti nggak jelas. Ntar dulu saya off dulu nih ya. Punya siapa ini? Udah nggak ada. Oke, baik. Mohon disimak. Nah, perwakilan dari kelas boleh diminta izin pemaparan kepada dosennya di sesi akhir. Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya kami mewakili dari teman-teman kelas kami minggu depan atau tanggal 3 Desember misalnya UTS ya, saya anggap UTS. UTS akan melaksanakan ujian tengah semester di 2022. Nah, bagaimana Bu persiapan untuk kami atau bagaimana kami cara menghadapi UAS? Adakah latihan-latihan yang bisa kami kerjakan untuk persiapan UTS atau UAS? Jadi bahasanya halus teman-teman, isinya sih kisi-kisi. Isinya kisi-kisi, minta kisi-kisi, tetapi teman-teman belajar untuk bagaimana memposisikan sebagai mahasiswa yang bisa menyampaikan keinginan dengan baik. Nah disitulah ada etikanya. Jadi tidak langsung nodong Pak kisi-kisinya apa, ya kisi-kisinya sih ada, cuman
alangkah baiknya perwakilan dari teman-teman siapa nanti, kalau nggak ada yang ngomong ya nggak bakal kasih gitu. Kecuali dosennya yang ngerti gitu dikasih. Cuman kadang ada juga kan karakter dosen beda-beda. Ada yang ngasih pengertian, ada yang kagak, ada juga yang kalau dosen mahasiswa request, dia baru dikasih. Kalau nggak dikasih, kalau mahasiswanya nggak request, ya berarti dosen juga nggak ngasih. Nah itu artinya cara penyampaiannya itu adalah lebih ke arah ke mahasiswaan. Jadi posisi kita mahasiswa, jadi memposisikan bagaimana bahasa kita belajar untuk nanti akan menulis bahasa ilmiah. Gitu Mas, hanya kata-katanya aja diperhalus gitu. Gitu Mas Arif. Terima kasih, Pak. Ya mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke mangga, sudah maghrib ya. 2 pertanyaan lagi deh. Mangga. Pertanyaan lagi, Pak. Ya mangga, Mas. Oh ini balik lagi Mas Iya, Pak. Muhammad. Garis, Untuk- oke gimana Mas? Apa yang mau ditanyakan? Sebentar. Tadi ada yang mau nanya tapi malu katanya, Pak. Iya, mangga. Jangan malu-malu. Nanti juga Untuk itu Pak, apa namanya, untuk dasi untuk cewek gimana Pak? Tanya, Pak. cewek nggak pakai dasi. Cewek nggak pakai dasi. Cewek Untuk pakai- lalu itu bajunya dimasukkan atau di Masukkan Masukkan. semua. Jadi putih, jadi hitam putih. Jadi ulangi lagi ya. Celana, dari bawah itu sepatu hitam, pakai kaos kaki juga ya. Saya nggak nyebutin kaos kaki. Biasanya kaos kaki itu kadang modelnya ada yang kecil gitu. Jadi kelihatan tuh ada yang nggak pakai kaos kaki. Jadi saya anggapnya ya mahasiswa ngerti lah pakai kaos kaki. Lalu kemudian pakai celana bahan hitam, pakai sabuk. Nah, sabuknya bebas, nggak harus hitam, bebas yang penting bisa ngikat, jangan sampai kedodoran itu. Nyaman lah untuk ujian. Pakai baju putih. Baju putihnya panjang apa pendek, Pak? Ya terserah. Karena kan ditutupi dengan jas alma mater. Jadi tidak tahu itu kita akan nggak ngecek. Yang penting itu putih. Untuk yang perempuan itu biasanya yang diperbolehkan itu kerudungnya kerudung hitam atau kerudung putih. Bagi yang enggak pakai kerudung, mohon dirapikan rambutnya, bukan urai-uraian apa gitu ya, kayak bangun tidur gitu, enggak. Tapi dirapikan lah supaya terlihat siap untuk belajar atau ujian. Nah untuk dasi hitam bebas mau tempelan atau mau iketan, yang penting rapi kelihatannya seperti itu. Oke ya, itu Oke, terus baik, Pak. baju Terima kasih, Pak. masukkan. Oke, enggak. Enggak ada lagi, satu lagi. Terakhir, Mbak Resda tuh ini. Iya, Pak. Oke, Mbak, gimana, Mbak? Sebelumnya izin Silakan. bertanya ya, Pak. Mangga, boleh. Untuk pembelajarannya biasanya kan ada file-file bahan ajar ya, Pak. Dalam learningnya kan sekarang tuh servernya down. Yes. Betul. Bagaimana itu, Pak? Apakah akan men-share sebagian filenya dari dosen kan? Sebagian filenya yang dari matkul-matkul itu pada belum di-share, gimana ya, Pak, untuk Oke, paham. Ada lagi nggak pertanyaannya? Udah, oke. itu. Sama seperti kisi-kisi tadi, teman-teman. Oke, di akhir sesi atau tiap sesi, ketika dosen menjelaskan, teman-teman di akhir mau nutup, Pak, mohon maaf sebelumnya berhubung dengan server kita sedang down, sedang dalam under maintenance dari tim IT, boleh nggak Pak materi di-share ke kami atau perwakilan kami untuk menerima materi dari Bapak. Biasanya akan nge-share ke salah satu. Misalkan ke Mbak Resda, nanti Mbak Resda kirim ke teman-teman, dibagikan. Seperti itu. Boleh diminta ketika akhir sesi, nggak harus nunggu akhir sih sebenarnya, tiap sesi boleh. Kalau misalnya e-learning-nya belum on. Kalau e-learning on kan bisa ngambil e-learning. Seperti itu Mbak Resda. Jadi silakan diminta. Boleh. Dosen pasti senang. Oh iya, silakan. Tuh, nanti diminta emailnya atau kirim via WhatsApp. Terima kasih, Bapak. Mangga. Udah ya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Harapan dari saya
secara pribadi maupun secara manajemen prodi, ujian tengah semester teman-teman offline dan online sangat berbeda. Hati-hati, teman-teman silakan belajar lebih dahulu karena di sana tidak ada bantuan. Nah, kalau online kan masih bisa lihat Google, masih bisa tanya teman, masih bisa kerja bareng. Di offline, teman-teman diawasi oleh sangat ketat. Dan hati-hati, sekarang musim hujan. Antisipasi misalkan jadwal pagi, cuacanya hujan. Kita tidak ada toleransi keterlambatan. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman mau hujan, silakan datang lebih awal untuk antisipasi itu. Karena pengawasnya beda-beda. Dia bilang, bukan saya atau bukan yang lain atau dosen ngajar, tapi ada yang beda. Jadi mohon ketika ada jam 8 terus cuacanya mendung, mohon di-prepare-kan lagi jas hujannya supaya aman. Dan nanti ketika udah selesai ujian, boleh langsung membubarkan diri. Kenapa? Takut ada kelas lain sedang ujian. Teman-teman ngomong A, B, B, C, D, 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 nanti keganggu kasihan. Nah, jadi dipersilakan untuk membubarkan diri. Kalau mau diskusi segala macam, silakan di luar dari gedung. Seperti itu. Terima kasih, itu saja pemaparan dari persiapan ujian dan UTS dan UAS. Ini adalah ujian perdana setelah COVID secara offline dan saya harapkan teman-teman bisa paham. Artinya ini juga teman-teman perdana. Selama 2 tahun kita online terus dan kita sedikit demi sedikit bisa tatap muka. Dan nanti tatap muka full, teman-teman juga harus belajar ngomong. Karena saya coba di Zoom, masih banyak yang masih ragu-ragu untuk belajar ngomong. Nanti sama offline sama dosennya akan dipaksa untuk memberikan pendapat. Oke, itu aja. Jangan takut, tenang, enjoy aja. Sukses ujiannya. Harapan saya mendapatkan nilai yang besar, tidak ada yang nilai yang kecil atau yang tidak bisa hadir. Terima kasih, mohon maaf dari Prodi MI, KA, RPLSI, dan TI. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.